Ya, sepatutnya bagi kita untuk mengisi dengan kebaikan. Kemudian juga Allah ingatkan walayalin ashar, malam yang 10. Ketika Allah ingatkan walayalin ashar, kalau kita baca tafsir Al-Quran Al-Karim, kita bakal mendapatkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang layalil ashar. Ada yang mengatakan layalil ashar adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah yang mana kita berada saatnya ini. Ya, kita masih di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Ya, ini malam ke-8 hadirin. Ya, besok hari Tarwiyah, hari ke-8. Kemudian juga ada yang mengatakan layalin ashar yang dimaksud adalah 10 malam pertama daripada bulan Muharram. Nanti insyaallah bulan depan, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ada pendapat lain mengatakan 10 malam yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Namun jumhur ulama, mayoritas kebanyakan ulama dan pendapat yang paling kuat, yang paling mu'tamad, yang dimaksud dengan layalul ashar adalah malam 10 Zulhijjah yang mana kita berada di dalamnya. Ada, terus terang, ini adalah waktu yang sangat dimuliakan, sampai Nabi bilang dalam hadis, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada waktu tertentu melebihi daripada amalan yang dilakukan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, apakah kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, wala jihad fisabilillah, bahkan lebih daripada jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, orang yang keluar bawa nyawa, bawa harta untuk jihad fisabilillah, pulang gak bawa apa-apa alias mati syahid, itu baru diunggul. Tapi kalau pulang masih selamat mah, amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari itu. Jadi hadirin, ini majlis di malam nih, subhanallah. Ya, kalau Allah bukakan hijab nih, pahalanya lebih banyak dibandingkan malam-malam lainnya hadirin. Kenapa? Sebab Nabi yang menyatakan dalam hadis bahwa amal kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kita baca salawat, kita zikir, kemudian kita juga sama-sama berkumpul, hadiri majlis ta'lim, majlis ilmu. Ada kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wahakala. Maka oleh karena itu ya ahbab, ini 10 malam pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari di bulan Zulhijjah gunakan buat kebaikan. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak lakukan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Mumpung hadirin, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah nyatakan wasyaf'i wal watar. Asy-syafa' adalah bilangan genap, al-watar bilangan ganjil. Menurut sebagian ahli tafsir, asy-syafa' yang dimaksud adalah yaum nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, nanti hari lebaran Idul Adha. Wal watar hitungan ganjil yang dimaksud adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ya, waktu lusa insyaallah. Maka di sini ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, ini adalah waktu yang sangat mulia. Kemudian tadi Ustaz Alvin juga udah sedikit menyinggung tentang puasa. Ayo puasa, ya, niatkan besok kita puasa Tarwiyah, ya, puasa sunnah Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 9 ini kita niatin puasa Arafah, ya, niatkan puasa Arafah. Pada mengatakan kan di Saudi Arafahnya duluan nih, nggak jadi masalah. Setiap daerah ngikutin matlak masing-masing. Adapun hadirin, kalau kita pengen ngambil berkah, baca doa, munajat berbarengan dengan orang yang wukuf di Arafah besok nih. Sebab mereka wukuf di Arafah besok, kita baru tanggal 8, di tanggal 9 hadirin. Maka waktu asar, waktu mereka berdoa tuh kepada Allah, berarti kita hitungannya mungkin waktu maghrib atau waktu isya. Sebab jaraknya cuma 4 jam, ya, kita lebih dahulu 4 jam. Jadi kita jam 8 malam di sana, ya, jam 4 sore. Nah saat itu tuh banyakin doa sama Allah. Kali aja doa kita berbarengan dikabulkan dengan doanya orang yang ada di Arafah. Kemudian nanti tanggal 9 Zulhijjah kita puasa, tetap ngikutin lingkungan kita masing-masing. Ya, daerah kita tanggal 9-nya hari Rabu, kita hari Rabu puasa lagi. Puasa hari Arafah, entar asar kita doa lagi, munajat sama Allah, mohon lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wahakala. Kemudian hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan di dalam hadis Nabi menyatakan ganjaran orang yang puasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maksud 10 hari yang dimaksud dalam kalau puasa hadirin itu cuma 9 hari. Hari 10 nggak boleh puasa, lebaran. Ya.
Sebab ada hari-hari yang diharamkan puasa, dilarang puasa. Yang pertama Yaumul Id wa Yaumul Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri yang Idul Adha diharamkan puasa. Jadi jangan niat puasa pada waktu Lebaran, haram. Kemudian juga 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu juga diharamkan puasa sebab ada Yaumul Akal wa Syuruk. Kemudian juga yang diharamkan puasa adalah Yaumus Syak, hari yang meragukan. Ini terjadi kalau seandainya tanggal 29 Sya'ban, besok bisa jadi 30 Sya'ban, bisa juga awal Ramadan. Ketika keraguan, bingung, pemerintah belum mutusin, kita juga bingung, maka besok jangan puasa hadirin. Tanggal 30 Sya'ban, sebab kemungkinan itu 1 Ramadan, kemungkinan juga 30 Sya'ban, maka diharamkan puasa. Jadi ada waktu-waktu yang memang dilarang untuk berpuasa. Ini perlu kita jaga. Intinya yang dimaksud puasa itu 10 hari, yaitu 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Setiap kali dia berpuasa, maka diganjar oleh Allah ibadah 1 tahun. Tanggal 1 puasa dapat pahala setahun, tanggal 2 puasa dapat pahala setahun, sampai tanggal 9. Cuma di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, nilai puasanya bertambah, ganjarannya ditambahkan oleh Allah. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah? Nabi menyatakan orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan hapuskan dosanya 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Maksud tahun lalu gimana ya? Arti semua dosa yang pernah kita perbuat. Tentunya ini ahbab dosa antara kita dengan Allah. Kalau dosa antara manusia enggak, makanya jangan sampai buat dosa sama orang. Jangan bermusuhan sama manusia, jangan bermusuhan sama orang Islam, sama orang sekitar. Jangan gangguin orang Islam, jangan gangguin orang sekitar, jangan gangguin tetangga, jangan gangguin orang-orang yang ada di sekitar kita. Haram. Terus terang, hadirin hadirat, kalau dosa antara manusia dengan manusia paling repot urusannya di akhirat. Tapi kalau urusan kita dengan Allah gampang. Ini dengan puasa hari Arafah ini, dia ampuni dosa yang tahun lalu, dan lebih hebat lagi dengan tahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosa. Padahal bilang, kalau tahun lalu diampuni wajar, tahun yang akan datang gimana maksudnya? Bukan berarti kalau diampuni dosa tahun yang akan datang berarti bebas maksiat habis puasa Arafah ya. Habis puasa Arafah besok maksiat aja udah. Jangan kan diampuni juga. Enggak begitu hadirin. Bukan itu maksudnya. Tapi diampuni dosa untuk tahun yang akan datang, artinya Allah akan menjaga itu hamba. Bakal diberikan taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah sehingga dia tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kalau toh terjerumus, kalau toh dia melakukan dosa, maka Allah akan kirimkan hidayah berikutnya biar dia mau taubat sama Allah. Sehingga belum sempat malaikat Raqib Atid mencatat dosanya, mereka orang tersebut sudah diampuni, sudah bertobat kepada Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini juga memberikan isyarat buat kita. Artinya orang yang berpuasa hari Arafah, insya Allah umurnya dipanjangkan sampai tahun berikutnya. Kenapa? Sebab Nabi kan bilang tahun depan sampai tahun ke depan dosanya diampuni. Gimana bisa diampuni kalau keburu meninggal nih orang? Artinya orang yang puasa hari Arafah, insya Allah usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau panjang umur puasa Arafah. Kalau kamu panjang umur ya monggo silahkan udah. Ya, puasa hari Arafah jangan tinggal. Ya. Kemudian juga dianjurkan buat kita hadirin ya, untuk membaca takbir. Nah di sini takbir di dalam Islam itu ada 2 macam. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ya. Takbir mursal ini ada pada hari raya Idul Fitri, ada juga pada hari raya Idul Adha. Kapan tuh? Dari mulai tenggelam matahari atau dikenal malam takbiran ya. Malam takbiran itu ada pada Idul Fitri, juga ada pada Idul Adha. Kita dianjurkan banyakin takbir. Sampai kapan? Sampai takbirnya imam ketika sholat Id. Jadi ketika imam bilang Allahu Akbar, besok sholat Id, kelas selesai takbir mursal. Itu yang takbir mursal, takbir yang dianjurkan untuk dibaca sebanyak-banyaknya. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi berjalan, di masjid, di rumah, di musola, dimanapun, perbanyak takbir. Malam takbiran banyakin takbir, takbir mursal. Kemudian Idul Adha ada kelebihan, yaitu Allah berikan juga disunnahkan takbir muqayyad. Ya. Apa takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibaca setiap habis sholat.